Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Beragam, ada yang baik, luar biasa, ada yang pakai takbir pula ya. Oke, semoga semua pada sehat. Oke, kita melanjutkan hari ini adalah pertemuan perdana kita di mata kuliah filsafat dan logika. Mata kuliah perdana ini kami akan membawakan mata kuliah dengan judul pengantar filsafat dan logika. Oke, sebelumnya apakah sudah pernah belajar filsafat dan logika sebelumnya? Di SMA? Perlu Anda ketahui bahwa filsafat dan logika adalah salah satu mata kuliah yang harus diampu oleh seluruh mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Setidaknya itu kurikulum di zaman dulu. Namun di zaman sekarang sudah mulai banyak dirubah dan beruntungnya kalian pada program studi kalian masih diajarkan untuk mahasiswa program studi kesehatan lingkungan, yaitu filsafat dan logika. Oke, apa itu filsafat? Ada yang tahu filsafat itu apa? Apa filsafat? Berpikir yang lebih dalam. Tepat sekali. Filsafat itu berbicara terkait tentang bagaimana berpikir yang lebih dalam. Ada lagi yang ingin berargumentasi? Apa itu filsafat? Apa? Ilmu yang mencari kebenaran. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat siapa? Jadi betul kata tentang berpikir yang mendalam, lalu berpikir tentang mencari kebenaran. Jadi filsafat itu adalah sebuah cara pikir kita untuk mencari kebenaran. Ini menggabungkan ini dua jawaban. Jadi kita berpikir untuk mencari kebenaran. Makanya filsafat itu dari segi bahasa itu biasanya kita gunakan dalam konsep filosofi. Filosofi itu apa? Landasan. Landasan itu apa? Apa yang menjadi acuan. Semacam kalau Anda mau bangun rumah, dia pasti harus ada fondasinya. Nah, filsafat itu adalah fondasi dari semua ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak mungkin berdiri kalau tidak ada filosofinya atau filsafat ilmunya. Teman ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan yang ilmu dan pengetahuan. Oke. Nah, kalau teman-teman semua, ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, maka kita harus ya itu berdasarkan sesuatu yang sudah teruji. Nah, terujinya bagaimana? Nah, ini adalah ciri-ciri bagaimana ilmu pengetahuan teruji. Oke, yang pertama sistem. Kita tahu ya teman-teman semua bagaimana fenomena adanya petir. Oke, adanya apa? Petir. Nah, kalau zaman dulu, peradaban dulu ya, percaya bahwa petir itu berarti dewa-dewa sedang. Nah, itu pengetahuan atau ilmu pengetahuan? Pengetahuan, bahkan itu hanya pengetahuan biasa yang kita tahu dari mitologi. Nah, mitologi itu biasanya masih berkaitan itu antara fakta atau tidak fakta. Nah, kalau kita berbicara tentang ilmu pengetahuan itu harus fakta. Nah, faktanya, ada yang tahu bagaimana petir itu terjadi? Angkat tangannya. Ya, silakan. Awan bertumburan dengan awan. Awan berhubungan dengan awan. Jadi ada sistematisnya ya. Akhirnya dari awan satu dengan awan yang lain bertubruk. Bukan, akhirnya menimbulkan gesekan itu menjadi petir yang kita lihat kalau sedang hujan biasanya ya. Berarti itu sistematis, bukan katanya Zeus yang sedang. Nah, yang kedua adalah berdasarkan empiris, kenangan. Kenapa kita rasakan ya teman-teman semua. Oke, siapa yang ingin memberikan contoh? Oh iya Pak, saya baru tahu nih ternyata ilmu pengetahuan itu berdasarkan pengalaman. Nah, kira-kira ada yang ingin memberikan contoh teman-teman semua berkaitan dengan pengalamannya, ternyata itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ayo, ada yang ingin memberikan contoh? Oke, tentang mungkin boleh dari makanan atau minuman. Oke, siapa? Aja, silakan aja. Cabai itu? Nah, kenapa Anda bisa bilang cabai itu pedas?
karena ada makan cabai itu pedas. Pak, Oke, yang pertama. sudah. Oke, teman-teman semua. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua ciri-ciri tersebut dahulu. Nah, sisanya teman-teman semua secara objektif, verifikatif, universal, kumulatif, dan rasional kita akan membahasnya minggu depan. Nah, tapi Bapak harapkan sebelum pertemuan minggu depan, teman-teman semua silakan membaca apa berkaitan dengan ya ciri-ciri yang belum kita pelajari pada hari ini. Jadi ketika Jadi nanti kuliah kita dicukupkan, paling ada tambahan sedikit. Oke, intinya nanti diarahkan via kodik semua untuk masalah jadwal dan sebagainya. Intinya selamat menikmati perkuliahan filsafat dan logika. Saya harap pertemuan pertama ini tidak buat Anda kapok, karena akan dipacu untuk berpikir. Nanti pikiran Anda dipacu untuk dituangkan dalam tulisan. Nah, itu nanti sebenarnya amannya. Oke, saya rasa cukup sekian. Kita berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.